Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum melawan begal menurut Islam dan dalilnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum melawan begal menurut Islam dan dalilnya. Kejahatan akhir-akhir ini semakin marak dan tidak pandang bulu. Salah satu kejahatan yang banyak kita dengar akhir-akhir ini adalah pembegalan. Begal yang tidak main-main dalam beraksi ini bahkan seringkali tidak peduli dengan nyawa korbannya. Melihat isu kejahatan tersebut, apa hukum melawan begal menurut Islam? Dalam Islam, pembelaan diri terhadap kejahatan yang menimpa kita adalah wajib. Kita diwajibkan untuk melakukan pembelaan diri dan hal ini telah dijelaskan dalam banyak dalil. Allah SWT berfirman, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri, tempat kediamannya. Yang demikian itu, sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Qs. Al-Maidah 33. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." "Bagaimana jika ia malah membunuhku?" Ia balik bertanya, "Engkau dicatat syahid." Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana jika aku yang membunuhnya?" Ia bertanya kembali, "Ia yang di neraka." Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hari Muslim No. 140. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." Hari Abu Daud No. 4772 dan An-Nasai No. 4099. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Mengenai hukum melawan begal menurut Islam ini, Syekhul Islam pernah ditanya, jika ada orang yang hendak mengambil harta orang lain dengan ancaman bunuh, seperti begal atau perampok, apakah kita boleh menyerahkan harta kita, ataukah kita melawannya? Lalu beliau menjawab, kaum muslimin sepakat bolehnya melawan para perampok. Terdapat hadis sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Perampok, apabila dia ingin merampas harta korban, maka si korban tidak wajib menyerahkan hartanya dengan sepakat para ulama. Namun dia bisa melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika dia tetap tidak bisa dihentikan, kecuali dengan senjata, maka korban boleh menggunakan senjata. Jika korban terbunuh, maka dia syahid. Dan jika korban berhasil membunuh salah satu di antara gerombolan begal dengan prosedur seperti di atas, maka darahnya tidak bisa dituntut. Demikian pula ketika begal hendak membunuh korban. Ulama sepakat korban berhak melawannya, meskipun sampai harus terjadi pembunuhan. Jika begal ini hanya mengancam harta, maka melindungi harta hukumnya tidak wajib.
Korban boleh menyerahkan hartanya dan tidak melawannya jika ancaman yang diberikan adalah pembunuhan. Ulama berbeda pendapat apakah wajib membela diri atau tidak. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Majmu' Fatawa 34/242. Ibnul Ambari menjelaskan mengapa yang membela diri dianggap syahid, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihimussalam menyaksikan orang tersebut dengan surga. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Syarh Sahih Muslim 2/142. Demikian penjelasan tentang hukum melawan begal menurut Islam dan dalilnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.